Baiklah, di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan JVP pada pasien atau jugular venous pressure. Di sini pasien sudah saya posisikan dengan uh, sudut 30 derajat menggunakan bantal agar undulasinya lebih terlihat dengan jelas. Di sini sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan. Untuk Bapak, mohon dipersilakan untuk menghadap ke kiri, Pak. Setelah menghadap ke kiri, kemudian pasien diurut dari mandibularis menuju ke angulus sternalisnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait lokasi undulasi dari jugular venusnya. Kemudian ditandai. Setelah ditandai, kemudian tentukan titik sternumnya yang berada di lokasi di sini. Setelah itu ambil benda datar, hubungkan dari titik jugular venusnya ke titik sternum. Kemudian gunakan menggaris untuk mengukurnya. Baiklah, di sini hasil dari pengukurannya sebesar 2 cm. Dan itu termasuk normal karena apabila ditambahkan dengan 5 menjadi 7 cm. 7 cm adalah hasil yang normal untuk jugular venous pressure. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan X-ray. Baiklah, ini adalah gambaran foto X-ray toraks dari pasien. Di sini yang pertama kita lihat pada markernya. Di sini terlihat marker AP menunjukkan bahwa ini posisinya AP atau anterior posterior, kemudian erect, artinya pasien ini berada dalam posisi supin atau terlentang. Kemudian di sini terdapat tulisan L yang artinya ini left. Left itu dengan kata lain ini adalah bagian kiri dari pasien, sementara ini adalah bagian kanan dari pasien. Kemudian setelah itu pemasangan foto dilakukan pada lightbox yang sudah disediakan dengan baik dan benar. Kemudian kita lanjutkan kepada identitas. Di sini foto tidak baik karena identitasnya tidak terlihat. Kemudian untuk persyaratannya yang pertama ada area foto, inspirasi, kemudian ada sinar, dan juga ada kesimetrisan dari foto X-ray tersebut. Yang pertama dari area foto, di sini sudah mencakup seluruh toraks, terlihat dari vertebranya juga terlihat, kemudian sampai ke diafragmanya di bawah sini juga terlihat. Dilanjutkan dengan inspirasi. Di sini inspirasi dapat dikatakan pasien sudah melakukan inspirasi dengan baik karena untuk paru-parunya terlihat sampai dengan IGA ke 9. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diafragma mencapai ke tulang rusuk yang ke 9. Kemudian kesimetrisannya di sini sudah dapat dilihat bahwa ini asimetris. Dapat dilihat dari sini untuk vertebranya itu lurus dengan garis sternum. Kemudian untuk sinarnya baik, ini tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap sehingga perbedaan antara radio opak dan radio lusennya terlihat dengan baik dan jelas. Dilanjutkan dengan bentuk dari jantung. Di sini bentuk dari jantung terlihat tidak normal atau terlihat tidak seperti buah pir, melainkan lebih terlihat seperti bentuk sepatu. Dengan kata lain, ini adalah bentuk jantung yang tidak normal. Kemudian dilanjutkan dengan segmen-segmen dari jantung itu sendiri. Segmennya sendiri di sini tidak terlalu terlihat jelas. Di sini terdapat atrium kanan, kemudian di sini terdapat ventricle kanan, kemudian ada atrium kiri dan ventricle kiri. Di sini apex cordisnya yang terlihat tertanam, tidak terangkat. Kemudian untuk bentuk aortanya sendiri di sini dapat dilihat itu bentuk aortanya normal, tidak membesar atau dilatasi. Kemudian dilanjutkan dengan hilusnya, penilaian hilus dari paru-paru itu sendiri terlihat banyak serabut-serabutnya, dan juga dengan vaskuler pada paru itu terlihat banyak corak vaskulernya. Kemudian pada paru-paru itu sendiri juga terdapat gambaran seperti perkabutan. Dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan penilaian cardiac index. Penilaian cardiac index dimulai dengan mengukur dengan rumus T1 ditambah T2 dibagi DT dikali 100%.
Untuk T1 bisa kita ambil dari sisi paling kanan jantung terluarnya ke tengah. Yang itu tengahnya berada di sini. Di sini 3 cm. Kemudian diambil T2 adalah sisi terluar dari kiri jantung ke tengah. Sini dapat dilihat itu 6 cm. Jadi untuk perumusannya adalah 3 ditambah 6 dibagi DTI. DTI adalah keseluruhan dari kiri hingga ke kanan, yaitu 8. Kemudian dikali 100%. Di sini didapatkan hasil lebih dari 50%. Dengan kata lain, 50% menandakan bahwa adanya kardiomegali pada pasien tersebut. Dengan normalnya itu berada di bawah atau sama dengan 50%. Jadi di sini untuk kesan yang dapat diberikan itu adalah pasien di sini mengalami kardiomegali dengan tanda ciri-ciri cardiac indeksnya melebihi 50%, kemudian bentuknya seperti sepatu dan apex cordisnya tertanam. Sekian dari interpretasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.